Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan membahas tentang sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja. Adapun video ini disusun dan dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Jariah Abu Bakar, SE MSI. Video ini disusun dan dibuat oleh kelompok yang beranggotakan Fandi Kurniawan Mudawari, M. Rizky Ananda, Putri Borusyagian, Nuri Rahmayani, dan Triwana Samosir. Sebelum sampai ke materi, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang masih terus dicurahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya Rizky Ananda akan menjelaskan apa itu atau apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia dan apa saja komponen data sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa kita singkat dengan SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Di dewasa ini atau di zaman sekarang ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, kemudian muncullah istilah baru di luar human resource, yaitu human capital. Di sini, sumber daya manusia bukan sekedar dilihat sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan dan juga dikembangkan. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Nah, pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Nah, dari pengertian sumber daya manusia secara mikro dan makro tadi dapat kita garis bawahi, atau secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Nah, ada komponen data sumber daya manusia. Komponen data sumber daya manusia ini digunakan untuk meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia. Adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama, kualitas pekerjaan dan inovatifnya. Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Yang kedua, ada kejujuran dalam bekerja. Kejujuran, selain membawa banyak dampak positif, juga membawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Pentingnya kejujuran dalam bekerja wajib kita terapkan pada usia dini, agar senantiasa bersikap jujur dalam berbagai tindakan. Lalu yang ketiga ada kehadiran dalam bekerja. Kehadiran seorang karyawan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan, kecuali ada hal-hal lain yang sifatnya penting dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Sistem kehadiran karyawan sudah ditentukan dan diatur dari perusahaan, dan kemudian diterapkan di masing-masing bagian. Lalu yang keempat, ada sikap dalam bekerja. Nah, sikap dalam bekerja ini berupa sikap positif, karena sikap positif pastinya diperlukan. Apalagi jika dalam bekerja kita menemukan suatu masalah. Nah, jika menemukan suatu masalah dalam pekerjaan, jangan langsung pasrah. Namun kita harus berusaha mencari jalan keluarnya. Bisa saja ini menjadi langkah untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Jadi, setiap menemukan masalah, hendaknya diselesaikan dengan hati yang jernih. Lalu yang kelima ada inisiatif dan kreatif. Seseorang akan dikatakan kreatif apabila dia mampu membuat atau menciptakan sesuatu, entah itu hasil pemikiran atau asumsi dari orang-orang yang belum pernah melihat hal yang dibuatnya. Namun, orang kreatif belum tentu inisiatif. Nah, orang yang inisiatif di sini
adalah orang yang mampu melakukan sesuatu tanpa disadari oleh orang lain sekitarnya. Namun, orang inisiatif ini juga belum tentu orang yang kreatif. Lalu, yang keenam ada kerjasama dengan pihak lain. Nah, kerjasama dengan pihak lain ini pasti sangat diperlukan dalam bekerja, karena kerjasama akan membantu kelancaran dalam bekerja dan berjalannya suatu pekerjaan. Lalu, yang ketujuh ada keandalan dalam bekerja. Keandalan dalam bekerja ini adalah keandalan dalam menjaga pekerjaan. Keandalan dalam menjalani kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika kerja. Lalu ada pengetahuan tentang pekerjaan. Pengetahuan tentang pekerjaan adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kerja agar dapat melakukan kerja dengan wajar. Lalu ada tanggung jawab dalam pekerjaan. Tanggung jawab dalam pekerjaan di sini adalah bertanggung jawab dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam pekerjaan atau bekerja pasti ada kesalahan yang bakal kita perbuat. Dan kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan harus diselesaikan. Tentunya dengan kepala dingin. Yang terakhir ada pemanfaatan waktu dalam bekerja. Nah, waktu tidak hanya setara dengan uang, namun lebih dari itu. Waktu merupakan aset tak kasat mata yang paling sulit untuk dikendalikan penggunaannya. Untuk itulah kita harus memanfaatkan waktu dengan lebih efisien lagi. Baik, saya Nuri Rahmayani dengan NIM 1804314 akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari sumber daya manusia serta manfaat pengelolaan sumber daya manusia. Nah, jika tadi sudah dijelaskan pengertian dari sumber daya manusia itu sendiri dan komponen-komponen data sumber daya manusia. Nah, saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi dan tujuan dari sumber daya manusia. Fungsi pengelolaan sumber daya manusia terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi pengadaan tenaga kerja meliputi kegiatan menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik mengenai mutu maupun jumlahnya. Kemudian, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien. Mengadakan seleksi terhadap para pelamar, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, dan kemudian memberikan pendidikan serta latihan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja yang baru. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi para pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Nah, tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Adapun tujuan lain dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri yaitu untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam organisasi yang diukur dari kontribusi, kemampuan, dan kecakapan dalam melaksanakan operasional pekerjaannya.
Nah, jika tadi kita sudah membahas fungsi dan tujuan dari sumber daya manusia, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih manfaat dari pengelolaan sumber daya manusia. Manfaat pengelolaan sumber daya manusia menurut Schuler pada tahun 1992, yang pertama yaitu untuk mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai saat ini yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif, dan diharapkan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. Manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Dengan mengikuti kegiatan pengembangan, berarti pegawai juga memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan demikian, diharapkan juga secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Kemudian, manfaat yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Dengan semakin banyaknya keterampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih mudah dan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Misalnya, bila suatu organisasi memerlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka organisasi tidak perlu lagi menambah pegawai yang baru, dikarenakan pegawai yang dimiliki sudah cukup memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan komitmen karyawan. Dengan melalui kegiatan pengembangan pegawai, diharapkan akan memiliki persepsi yang baik tentang organisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen kerja pegawai, serta dapat memotivasi mereka untuk menampilkan kinerja yang lebih baik. Nah, kemudian manfaat yang terakhir yaitu turnover atau perputaran karyawan dan absensi. Bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi akan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat turnover absensi. Dengan demikian berarti meningkatkan produktivitas dari organisasi itu sendiri. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya yang bernama Triwana Samosir dengan NIM 1804327. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia. Baik teman-teman, ternyata tidak hanya bahan baku saja yang harus kita kelola, sumber daya manusianya pun harus kita kelola. Kita khususnya sebagai sumber daya manusia pasti menginginkan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi. Sama juga seperti perusahaan, mereka menginginkan pegawainya atau sumber daya manusianya yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut memiliki kualitas yang lebih tinggi. Khususnya di perusahaan, dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia melalui mutasi. Jadi teman-teman, mutasi merupakan suatu kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap lebih baik atau sederajat. Jadi teman-teman, mutasi dapat dilakukan apabila ada lowongan suatu jabatan yang kosong dan harus segera diisi oleh SDM yang tentunya yang harus memiliki sumber daya manusia yang tinggi.
Jadi teman-teman, mutasi ini dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mencegah kebosanan terhadap pegawai tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya nih, kita aja nih, seandainya kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan, kita sebagai sales nih, kita sudah menekuni pekerjaan itu dengan teliti selama 2 tahun. Tetapi kan tidak mungkin selamanya kita akan menjadi sebagai sales selama bekerja di perusahaan tersebut. Pasti kita akan menginginkan posisi yang baru, dengan pengalaman yang baru, pekerjaan yang baru, atau suasana pekerjaan yang baru. Dengan adanya mutasi ini, maka kita akan bisa menaikkan jabatan kita khususnya. Dengan demikian kita tidak akan bosan. Dengan adanya mutasi kita akan mendapatkan jabatan yang baru, posisi yang baru, pengalaman yang baru. Dengan pengalaman yang baru maka kualitas kita akan semakin tinggi. Dan yang kedua adalah teman-teman dengan cara pengelolaan sumber daya manusia melalui promosi. Yang dimaksud promosi adalah kegiatan kenaikan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi baik dari segi kekuasaan maupun tanggung jawab dalam struktur organisasi pada perusahaan tersebut. Promosi ini dilakukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi prestasi maupun moral pada seorang karyawan. Dan yang ketiga adalah teman-teman pengelolaan sumber daya manusia melalui motivasi. Kita nih sebagai anak semester 5 sering banyak tugas, pasti kita memerlukan motivasi dari orang-orang terdekat. Sama juga seperti seorang karyawan pada sebuah perusahaan. Mereka menginginkan dorongan dari sebuah pemimpin guna mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Motivasi merupakan suatu perangsang atau dorongan untuk karyawan agar bekerja lebih giat dan produktif. Motivasi dapat berbentuk inspirasi, dorongan, dan dukungan kepada karyawan agar bekerja dengan baik sesuai yang diharapkan. Jadi teman-teman, dalam pemberian motivasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pemberian insentif semi material atau pemberian motivasi ini tidak berbentuk uang, melainkan seperti menempatkan pegawai tersebut ke tempat yang tepat. Kalau dia memiliki kualitas yang lebih tinggi, maka dia ditempatkan di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Memberikan latihan khusus seperti pendidikan tambahan, pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya tersebut, dan mengadakan fasilitas yang lebih baik. Dan yang kedua, pemberian insentif material. Dengan cara ini pemberian motivasi dengan menaikkan atau memberikan upah, gaji, bonus sesuai dengan pekerjaan karyawan tersebut dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau seandainya nih ada kita nih sebagai seorang karyawan, seandainya kita seorang sales, tapi kita mampu menawarkan barang di pasaran itu lebih banyak dari target yang sudah ditentukan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu memberikan bonus kepada karyawan tersebut. Dengan adanya hal ini, maka karyawan akan bekerja lebih baik lagi dan lebih giat lagi dan lebih teliti lagi. Dengan adanya kegiatan ini, maka apa yang diinginkan perusahaan sebelumnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang keempat adalah teman-teman pengelolaan sumber daya manusia accounting atau penggerakan. Untuk melaksanakan perencanaan SDM perlu melakukan tindakan atau accounting atau penggerakan. Ini dilakukan untuk menempatkan SDM ke arah yang lebih disiplin, taat, patuh, dan teliti dalam tugas dan pekerjaannya. Apabila sebuah perusahaan memiliki pegawai yang disiplin, teliti, pekerja keras dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, maka sudah pasti SDM tersebut memiliki kualitas yang lebih tinggi. Dengan demikian perusahaan tersebut akan mendapatkan sesuai yang diharapkan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis jabatan dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Jadi teman-teman, dalam melaksanakan analisis ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan tentunya, yaitu proses analisa jabatan dilakukan untuk memahami tanggung jawab pada setiap jabatan dan kontribusi jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Jadi teman-teman, kegunaan dari analisis jabatan ini antara lain yang pertama adalah fungsi administratif. Fungsi ini memiliki hubungan erat dengan dokumen yang berhubungan juga dengan fungsi kontrol dan pengendaliannya. Seluruh fungsi dalam penggunaan sumber daya manusia membutuhkan job description dalam melakukan berbagai kegiatan dan rekrutmen, seleksi, penempatan pegawai, serta perlunya merancang program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, melakukan penilaian terhadap standar hasil kerja, serta melakukan evaluasi kerja. Dan yang kedua adalah fungsi maintenance. Bagi perusahaan dan mempertahankan sumber daya manusia dalam karirnya di masa akan datang dalam perusahaan tersebut, bagi perusahaan pengembangan dan evaluasi organisasi menjadi perhatian khusus yang menjadi tantangan dalam kebutuhan bisnis yang komparatif saat ini. Hasil dan SWOT analisis ini tentunya dapat digunakan dalam pengembangan organisasi, perencanaan tenaga kerja, perencanaan karir, dan konselius kerjanya. Akan saya lanjutkan, yang selanjutnya adalah bagaimana cara memotivasi sumber daya manusia. Jadi teman-teman, cara memotivasi sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan itu dapat kita lakukan dengan 5 cara. Yang pertama, yaitu dengan melakukan pendekatan emosional terhadap para karyawan. Dengan adanya kedekatan emosional antara seorang pimpinan dan bawahan yang secara profesional, justru akan membuat seorang bawahan merasa nyaman saat berinteraksi dengan kita, khususnya seorang pemimpin. Karyawan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap perusahaan kita. Kecintaan dan adanya rasa memiliki akan membuat seseorang memiliki motivasi kerja yang sangat baik terhadap perusahaan kita. Dan yang kedua adalah motivasi karyawan dibangun pada contoh suri teladan dan keteladanan. Sikap, moral, kinerja, kecerdasan, dan sebagainya, motivasi akan terbangun kuat apabila seorang pemimpin memiliki hal yang pantas untuk ditularkan kepada karyawan atau bawahannya. Contohnya saja nih, misalnya kita fans dengan seseorang dosen di Universitas Malikus Saleh. Misalnya nih, kita masuk pelajaran perekonomian Indonesia dengan Ibu Jaria Abu Bakar SE MSI. Ketika Ibu itu menjelaskan materinya dalam penyampaian, sikapnya, moralnya, kita pasti memiliki motivasi tinggi untuk bisa ingin menjadi seperti Ibu itu di masa depan. Dengan adanya rasa itu, maka sikap motivasi dalam diri kita ini akan semakin kuat. Dan yang ketiga adalah melibatkan karyawan dalam memberikan usul, ide, dan saran dalam perkembangan sebuah perusahaan. Motivasi karyawan akan terbentuk apabila sebuah perusahaan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada karyawan dalam memberi ide, usul, serta gagasan atau saran yang bersifat membangun bagi perkembangan perusahaan. Semakin banyak ide, usul, saran yang akan dikeluarkan oleh karyawan, maka akan sangat membantu membangun perkembangan perusahaan tersebut ke arah yang lebih maju. Dan yang kelima adalah pelatihan manajemen. Kenapa perlu melakukan pelatihan manajemen? Karena sebuah perusahaan pasti menginginkan prestasi kerja sumber daya manusianya itu sesuai dengan tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah teman-teman, kondisi kerja. Kondisi kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan. Dengan motivasi yang tinggi, maka kerja suatu perusahaan dapat meningkat, bahkan produktivitas pun akan meningkat, sehingga tujuan perusahaan dapat dengan mudah tentunya tercapai, teman-teman. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Hai, saya Putri dengan NIM 18043003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Kalau sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai semua hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan juga ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh tiap-tiap SDM sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Dan oleh sebab itu, di sini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja. Baik. Nah, perlu teman-teman ketahui, pasar tenaga kerja itu adalah suatu titik pertemuan tenaga kerja baik dari sektor swasta maupun pemerintah dengan penawaran tenaga kerja yang tersedia. Menurut Simanjuntak, pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku ini terdiri dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja, pencari kerja, dan perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Nah, di Indonesia sendiri, penyelenggaraan pasar tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat langsung menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan beserta persyaratannya kepada Departemen Tenaga Kerja. Kemudian, Depnaker akan mengumumkan kepada masyarakat umum tentang adanya permintaan tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja itu sendiri terdiri dari dua jenis, pasar primer dan pasar sekunder. Kalau di pasar primer itu hanya memasok pekerja penuh waktu dan permanen, sedangkan pasar sekunder memasok pekerja sementara atau paruh waktu. Nah, pasokan-pasokan tenaga kerja tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal. Kalau di pasar internal, perusahaan hanya memindahkan karyawannya dari satu unit bisnis ke unit bisnis lainnya, sementara di pasar eksternal, para perusahaan itu saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Selanjutnya itu bagaimana cara kerja pasar tenaga kerja. Nah, cara kerja pasar tenaga kerja ini mirip dengan pasar barang, hanya saja peran perusahaan dan rumah tangga saling berkebalikan. Nah, kalau misalkan nih di pasar barang, ekonom menggunakan harga sebagai penentu utama dari kuantitas yang ditawarkan dan juga jumlah yang diminta dari suatu barang. Sebaliknya, di pasar tenaga kerja, upah mewakili harga dari jasa tenaga kerja dan menentukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, perusahaan dan rumah tangga bertemu untuk bertransaksi layanan tenaga kerja. Perusahaan mewakili sisi permintaan dan rumah tangga mewakili sisi penawaran. Interaksi penawaran dan permintaan menentukan tingkat upah dan lapangan kerja. Upah yang lebih tinggi mendorong lebih banyak tenaga kerja yang dipasok. Sebaliknya, upah yang lebih rendah mengurangi permintaan tenaga kerja. Nah, di sini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja meningkat seiring turunnya upah, dan sebaliknya permintaan akan menurun saat upah naik. Akibatnya, kurva permintaan tenaga kerja memiliki kemiringan ke bawah atau kemiringan negatif. Dan juga ada beberapa faktor yang menggeser kurva permintaan tenaga kerja itu, seperti perubahan produksi dan secara agregat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, dan perubahan proses produksi dan kemajuan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, jumlah perusahaan yang ada di pasar, dan juga peraturan pemerintah seperti penggunaan tenaga kerja lokal. Selanjutnya yaitu penawaran tenaga kerja. Hukum penawaran juga berlaku untuk pasar tenaga kerja. Ketika upah naik, kuantitas tenaga kerja yang dipasok juga akan meningkat. Sebaliknya, penurunan upah mengurangi tenaga kerja yang disediakan. Oleh karena itu,
kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan ke atas atau kemiringan positif. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Pandi Kurniawan Mundawari dengan NIM 1804-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuilibrium di pasar tenaga kerja. Seperti di pasar produk, ekuilibrium pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang diminta, seperti jumlah pekerja dan upah ditentukan. Nah, upah yang lebih tinggi daripada upah ekuilibrium menciptakan kelebihan pasokan. Dengan kata lain, lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah pekerjanya. Pekerja yang akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia dan mau tidak mau menerima gaji yang rendah. Hal ini kemudian mendorong permintaan. Proses berlanjut sampai permintaan sama dengannya penawaran. Nah, sebaliknya nih, ketika upah berada di bawah ekuilibrium, ada kekurangan pasokan. Upah yang lebih murah membuat biaya produksi rendah, yang mendorong bisnis untuk meningkatkan output. Mereka kemudian merekrut lebih banyak lagi pekerja. Karena upah masih rendah dan adanya kekurangan pasokan, pembisnis setuju untuk menawarkan upah yang lebih tinggi untuk menarik lebih banyak pekerjanya. Akan tetapi, dalam jangka pendek, upah mungkin tidak dapat berubah begitu cepat untuk menyeimbangkan pasar karena kelakuan yang berasal dari kontrak kerja. Selain itu, kontrol pemerintah seperti upah minimum juga dapat membatasi pengurangannya upah. Selanjutnya, pada tingkat upah yang lebih tinggi tadi, pekerja mungkin enggan untuk bekerja lebih banyak. Mereka lebih memilih untuk mengganti waktu kerja dengan waktu luang. Jadi, bukan menaikkan pasokan, melainkan menaikkan upah yang lebih tinggi justru menyebabkan penurunan pasokan tenaga kerja. Oleh karena itu, jika ada yang menggambarkannya ke dalam sebuah grafik, itu akan membentuk kurva yang bertekuk ke belakang. Lalu, di antara faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah yang pertama itu ada pertumbuhan populasi. Ini termasuk tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Semakin tinggi pertumbuhan populasi, semakin besar pula pasokan tenaga kerja yang berpotensial. Nah, selanjutnya ada distribusi usia. Pasokan semakin besar jika populasi sebagian terdiri dari penduduk usia produktif. Lalu ada mobilitas tenaga kerja. Nah, ini mencakup mobilitas geografis dan mobilitas okupasional. Yang pertama terkait dengan kemudahan tenaga kerja untuk berpindah lokasi, yang mana ini dipengaruhi oleh faktor seperti upah, jaringan transportasi dan perumahan, dan yang lainnya kesempatan karir. Nah, lalu ada imigrasi bersih. Perbedaannya antara jumlah orang yang datang ke suatu negara dengan orang yang keluar dari suatu negara gitu. Globalisasi meningkatkan mobilitas tenaga kerja antar negara. Lalu ada ketersediaan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan yang mana mempengaruhi pasokan pekerja yang berkualitas. Lalu, sementara itu permintaan tenaga kerja tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti keuntungan bisnis. Biasanya terkait dengan kondisi siklus bisnis, permintaan tenaga kerja menurun selama resesi ekonomi. Lalu ada upah minimum. Beberapa bisnis menawarkan upah yang rendah untuk mendukung biaya operasi yang rendah juga. Tapi, karena pemerintah memberlakukan upah minimum, maka mereka tidak dapat melakukannya. Karena itu, upah minimum membatasi keinginan mereka untuk merekrut tenaga kerja. Nah, lalu ada subsidi upah. Misalnya nih, pemerintah memberikan insentif atau subsidi upah kepada perusahaan yang mempekerjakan atau mempertahankan pekerja yang lebih tua. Tujuannya adalah untuk mengkompensasi kesenjangan antara gaji dan produktivitas pekerja yang lebih tua. Lalu, ada peraturan pengguna
tenaga kerja lokal. Ini mempengaruhi permintaan karena mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam memilih tenaga kerja. Lalu ada juga proses produksi dan kemajuan teknologi. Otomasi misalnya, mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin produksi. Lalu kualitas sumber daya manusia. Beberapa pekerjaan membutuhkan kualifikasi yang lebih profesional, berpengalaman, sehingga ketika kualitas sumber daya manusia lokal tidak memenuhi syarat, permintaan terhadap tenaga kerja lokal juga pastinya rendah. Lalu jumlah perusahaan semakin banyak, semakin besar permintaan tenaga kerjanya juga. Lalu kita masuk di indikator pasar tenaga kerja. Kita dapat menemukan statistik tentang pasar tenaga kerja di Badan Pusat Statistik, seperti World Bank, OECD, atau lembaga lainnya, dan mungkin akan menjumpai banyak sekali variabel tentang pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa indikator yang biasanya menjadi fokus dalam analisis. Yang pertama itu ada tingkat pengangguran. Rasionya jumlah orang yang menganggur terhadap total angkatan kerja atau bisa dibilang labor force. Angkanya naik selama resesi dan turun selama ekspansi ekonomi. Perubahan tingkat pengangguran mempengaruhi permintaan agregat. Karena itu, berdampak pada pendapatan dan konsumsi barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Yang selanjutnya ada angkatan kerja. Jumlah orang yang memiliki pekerjaan secara aktif mencari pekerjaan. Pertumbuhan dapat digunakan untuk mengukur potensi PDB suatu negara. Lalu, tingkat partisipasi angkatan kerja. Anda dapat menghitungnya dengan membagi angkatan kerja terhadap total populasi usia kerja. Bersama dengan data pengangguran, kita dapat menghitung berapa banyak nih orang yang sebenarnya menganggur. Lalu ada produktivitas tenaga kerja. Ini mengukur berapa banyak output yang dapat dihasilkan pekerja dalam 1 jam. Untuk angka agregat, dapat menghitungnya dengan membagi PDB dengan jumlah jam kerja agregat. Seperti halnya pertumbuhan angkatan kerja. Peningkatan produktivitas juga dapat meningkatkan PDB potensial suatu negara. Yang terakhir ada rata-rata jam mingguan dalam manufaktur. Statistik ini sering bergerak naik dan turun sebelum perekonomian berubah arah. Di awal resesi, bisnis akan memotong lembur dibandingkan dengan memecat tenaga kerja. Itu karena biaya perekrutan lebih mahal. Tapi, jika resesi masih berlangsung dan mungkin bakal makin parah nih, mereka akan lebih percaya diri untuk memangkas tenaga kerja mereka. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dari materi yang sudah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Agar bisa selaras dengan visi dan misi perusahaan, sumber daya manusia tentunya harus diseleksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan perencanaan sumber daya manusia yang baik demi terwujudnya tujuan organisasi. Tentunya, angkatan kerja juga harus mempersiapkan diri sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Dan dalam persiapan menghadapi pasar tenaga kerja, tentunya membutuhkan perencanaan dalam pengolahan sumber daya manusianya. Perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja yaitu proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat yang secara otomatis bermanfaat. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini dirasa mampu memberikan petunjuk masa depan, menentukan di mana tenaga kerja diperoleh, dan kapan tenaga kerja dibutuhkan. Serta ada juga pelatihan serta pengembangan apa yang harus tenaga kerja miliki. Demikianlah video materi dari sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja oleh kelompok kami. Jika masih banyak kesalahan dan kekurangan di mana-mana, terutama pengucapan kata atau pelafalan, mungkin dapat dimaklumi karena kami juga masih sama-sama belajar.
Saya mewakili teman kelompok saya, M. Rizky Ananda, mengucapkan terima kasih sudah mau menyimak dan mendengarkan video kami sampai habis. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya. Sekali lagi, saya mewakili teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.